Halo Sobat Viewers, welcome back to my channel The Hobbies Yulianto. Oke Mamen, seperti biasa hari ini kita akan balik lagi ngopi online bareng-bareng Mamen. Mantap bro. Hari ini saya kembali akan membahas sebuah produk terbaru dari brand yang paling racun Mamen, apalagi kalau bukan dari brandnya Daido. Hari ini saya sudah kedatangan dua buah reel dari Daido. Ini adalah series terbarunya yang masuk di kelas Super Bundle Series dengan seriesnya Cyclone. Dan sekarang sebelum kita unboxing, kita akan baca-baca mantra dulu. Di sini untuk speknya, dia menggunakan 6+1 ball bearing 5.2/1 untuk rasionya. Drag ada di 9 kg, line capacity nanti akan kita cek. Kemudian untuk beberapa fitur yang ada pada reel ini, dia menggunakan Aquadome IPX5, brush gear, zero drive, MTD felt atau carbon. Kita nanti akan cek, harusnya sih MTD felt aja di sini, dan juga reinforced power graphite 2 dengan generasi terbarunya. Dan langsung aja kita akan unboxing. Dalam pembelian untuk reel Daido Cyclone ini kita mendapatkan apa aja ya. Nah, di sini ada reelnya Mamen. Nah, ini dia untuk reelnya. Penampakan reelnya ini ganteng asli. Ini ganteng, perpaduan warnanya bikin simple tapi tetap mewah Mamen. Kemudian di sini plastik ini. Ini ada stiker dari Daido. Lalu kita juga dapat washer dan juga ada clicker wire spare partnya. Kemudian ini ada skematik untuk produknya. Lalu di sini ada sertifikat SGS IPX5. Nah, ini tinggal kalian baca-baca aja lah di bagian dalam ya untuk keterangannya. Oke, dan sudah kosong di dalam boxnya ini. Nah, ini untuk penampakan pada reel Daido Cyclone ini. Untuk reel ini sih tersedia di 5 varian ukuran seperti biasa Mamen. Mulai dari size 1000, 2000, 3000, 4000, lalu loncat ke 6000. Yang di tangan saya ini yang size berapa ini? Ini 2000 dan juga ini 6000. Perbandingan ukurannya seperti ini Mamen. Dan sekarang kita akan mulai untuk membahas. Pertama-tama untuk penampilan dari reel Daido Cyclone ini. Ini tampilannya menurut saya ini keren. Dia punya perpaduan warnanya itu enggak norak, kalem warnanya, adem di mata, dan mewah juga ini. Tuh. Untuk warna bodinya ini dia menggunakan warna hitam, tapi nggak terlalu pekat, bisa disebut sebagai gunmetal juga. Dia menggunakan finishing yang kayak ada glitteringnya, matte dia ya, tapi kayak ada glittering halus gitu. Body, rotor, pada bagian spool dia menggunakan warna dark gray. Ada striping berwarna marun dan cuttingannya pun keren. Bagus, finishingnya bagus ini Mamen. Dan untuk handle-nya di sini dia menggunakan warna black glossy. Knopnya seperti ini. Tuh. Nah, kemudian untuk bahan body di sini dia menggunakan bahan RPG 2. Cuman RPG 2-nya ini beda ya dengan RPG 2 yang dikeluarkan Daido di reel yang lamanya gitu. Dan untuk RPG 2-nya ini dia udah jauh lebih kaku lagi Mamen. Dan di sini pada bagian reel arm-nya dia menggunakan desain, harusnya sih ini ada bolongan, cuman di bagian tengahnya itu dia ditutup jadi nggak tembus. Cuman tetap ada cuttingan bolongan di sini. Kemudian kalau kita tes di sini untuk tingkat kekakuan pada bagian reel arm, mantap. 100% kaku ini Mamen. Karena dia bukan bahan metal ya. Ini asli. Padat banget, mantap banget, kaku sekali Mamen. Untuk reinforced power graphite 2 dari Daido dengan racikan terbarunya ini. Size 6000-nya juga padat, kaku banget Mamen. Pergerakannya itu minim sekali. Kemudian pada bagian rotor juga menggunakan bahan RPG 2. Untuk rotor kaku juga ini, kaku pol, abis ini kakunya. Jeda rotor bener-bener nggak ada jeda, 0 jeda ini. Untuk yang size 2000 ada sedikit jeda di sepersekian mili aja ini untuk jedanya. Tapi ini udah oke sih, nggak masalah, ini normal. Dan untuk reel ini di bagian one way sudah tidak pakai switch lagi. 2000 nggak pakai, 6000 nggak pakai, berarti semuanya itu nggak pakai. Yang akan memberikan keuntungan dari segi sistem water resistant. Jadi kalau ada cipratan air itu dia tidak akan langsung masuk ke dalam bagian one way-nya langsung karena dia udah tertutup atau tercover full di bagian sini ya.
Kemudian pada bagian handle untuk rel ini, dia menggunakan handle dengan tipe one piece. Handlenya pakai bahan metal, knopnya pakai bahan rubber, T-bar. Untuk knop ada 3 macam, flat bar, T-bar, dan juga round knop, tergantung dari ukuran relnya. Di sini untuk lapisan luar ini rubber. Lalu untuk knopnya removable rivet ya sini. Oke, di bagian dalam sebelah sini nggak pakai support, dia supportnya itu langsung dari as knopnya ini aja. Dan di sebelah sini sih harusnya ada satu busing biasanya kayak gitu. Nah, ini ada satu busing, busingnya pakai bahan metal ini. Dan mungkin buat teman-teman yang pengen upgrade di bagian busingnya ini menjadi metal, kalian bisa pakai ukuran 4 x 7 x 2 ini. Nah, kali 2. Untuk ball bearingnya ya, ukurannya seperti tadi. Kemudian untuk sistem pemasangan handle, tentunya screw in handle dengan sistem locking udah quick lock. Nah, jadi pada saat dia udah padat, langsung kunci dia men, nggak bisa diputar-putar lagi. Tingkat kepresisian handle ada space tipis, tapi masih normal sih di sini. Untuk handle, mantap padat, nggak ada oblak. Untuk rotor, nggak ada space. Stop and go, weh, padat banget ini men. Kemudian untuk size 6000, kita akan cek juga nih. Untuk handle-nya, nah ini lebih padat nih untuk handle-nya nih. Space-nya tipis sekali, udah presisi banget. Untuk handle, padat, nggak oblak, bagus. Untuk rotor, padat juga. Stop and go, wah ini lebih padat lagi nih. Nggak ada sama sekali feel jeda baliknya gitu. Mantap ya. Kemudian di bagian spool, untuk reel ini, dia sudah menggunakan bahan metal tentunya. Untuk spool menggunakan tipe regular spool. Untuk size 6000-nya ini dia bisa dibilang long spool ini, panjang sekali untuk jarak spoolnya. Kalau untuk size 2000-nya juga bisa dibilang long spool juga ini. Tuh, panjang sekali. Lebar maksudnya untuk lubangnya ini. Kalau saya hitung nih untuk lubangnya ini yang size 6000, lebarnya di 22,86 mili, kedalaman kurang lebih di sekitar 12 mm. Kalau untuk size 2000-nya lebarnya di 16,35, kedalaman kurang lebih di sekitar 7 mm. Dan kemudian untuk spoolnya ini juga dia sudah diberikan dengan lapisan anodizing di sepanjang body spoolnya. Ini berfungsi untuk memperkeras dan memperhalus permukaan dari spoolnya ini, sehingga nanti pada saat ada main line yang bersentuhan langsung di bagian spoolnya ini, dia akan sangat mengurangi frictionnya, terutama di bagian V-shape-nya ini nih. Tuh, di bagian bibirnya ini. Bibirnya dia udah V-shape, miring ke samping. Ini akan membuat friction lebih kecil hingga nanti mainline kita tuh akan jadi lebih awet dalam penggunaan. Kemudian juga dalam sisi lemparan jauh akan lebih dapat untuk long cast-nya mamen. Kemudian pada bagian tutup spool dia udah didesain dengan rata. Tutup spoolnya udah ceper di sini. Nah, di bagian sudut sini udah sangat sliding sekali. Jadi ini akan meminimalisir terjadinya sentuhan dari twisting effect mainline ke bagian tutup spool yang bisa mengakibatkan kusut. Aman ini udah harusnya. Kemudian di bagian spool di sini udah disupport dengan satu buah ball bearing support, cukup besar ball bearingnya, besar lah terbilang ini ya. Dan kemudian untuk yang 6000 juga harusnya ada. Nah, tuh ada juga nih. Ada support spoolnya juga dan juga ada ball bearingnya juga. Kemudian di bagian drag systemnya grease-nya cukup banyak nih mamen. Udah lumer tuh. Drag system terdiri dari beberapa layer ya. Ada 6 layer di sini. Nah, ini dia ada 6 layer. Ada 3 buah drag washer. Bahannya MTD felt di sini tuh. Kemudian ada 3 buah key washer dan dishwasher berbahan standar metal. Ini dia. Ini masih standar metal mamen. Dan kemudian untuk max drag pada reel ini di size 2000 itu ada di 9 kg berdasarkan spesifikasinya. Nah, kemudian untuk kinerja dari drag system di sini untuk setelan kecil halus mamen. Saya angkat agak sedikit lebih tinggi. Agak ada feel sedikit keset ya di sini. Saya coba lagi tambahin. Yap.
Nah, di sini agak ada feel sedikit keset pada bagian drag sistemnya ini. Ada beberapa cara sih yang bisa kalian lakukan untuk membuat drag sistemnya ini bekerja lebih empuk, yaitu yang pertama dengan mengupgrade di bagian drag sistemnya. Kalian bisa ganti untuk drag washernya itu menggunakan bahan karbon dan lakukan settingan yang baik, maka untuk drag sistemnya sih akan bekerja dengan baik, men. Kalau di sini sih saya nggak tahu ini pengaruh dari produknya masih baru atau memang karakter dari spoolnya, drag sistemnya. Soalnya kemarin waktu di Helix sama di Black Reaper saya pakai itu cukup empuk untuk bawaannya sendiri, men, untuk dragnya cukup enak gitu. Kalau di sini dia agak sedikit keset, saya nggak tahu sih kenapa. Dan kemudian kita lanjut lagi di bagian bell wire. Untuk bell wire ini dia menggunakan bahan metal. Untuk bell wire menggunakan tipe 2-piece, ini tipe yang klasik. Kemudian di bagian bell arm menggunakan bahan non metal dan bell assembly menggunakan bahan metal. Untuk bukaan bell wire pada saat bell arm terbuka sudutnya seperti ini, udah cukup lebar. Oke, dan untuk size 6000-nya bukaannya seperti ini. Ini juga cukup lebar nih. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk membahas dan melakukan beberapa tes untuk melihat mekanisme dasar dari Real Daido Cyclone ini. Di sini untuk rasio dia menggunakan rasio di 5.2 berbanding 1. Kita akan langsung cek nih. Kita akan mulai dari sudut sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget untuk rasionya di 5.2 banding 1. Untuk retrieve di sini dia terasa smooth, men, karena dia udah menggunakan teknologi terbaru dari Daido, yaitu Zero Drive, di mana untuk teknologi ini adalah sistem cuttingan yang ada pada bagian drive gearnya. Jadi dengan menggunakan sistem cuttingan dalam membentuk drive gear ataupun pinion gear, maka untuk tingkat kepresisiannya jauh lebih tinggi hingga menghasilkan sebuah friction perputaran gear yang lebih halus. Ini terasa halus. Feel guard-nya hampir tidak berasa, men, untuk size 2000-nya. Nah, ini juga lebih lembut lagi nih. Tuh, feel guard-nya tipis sekali, hampir tidak berasa. Untuk putaran kosong, balance bagus. Size 6000-nya, ya ini juga balance untuk rotornya, bagus, men. Pada bagian spring guide dia menggunakan bahan metal dan untuk pair-nya di sini dia menggunakan pair dengan tipe spiral atau pair keong. Lalu untuk kinerja bell automatic, di sini untuk rilis terasa cukup sensitif, cukup enak ini, men, nggak terlalu keras. Nah, kemudian untuk tendangan balik atau blowback-nya pun terasa cukup empuk. Kalau size 2000, iya sama. Untuk rilisnya ini terasa enak sih. Nggak terlalu keras ya. Untuk tendangan balik atau blowback di sini terasa lebih empuk lagi untuk size 2000-nya. Kemudian di bagian line capacity di sini akan saya bacain. Untuk size 2000 ya, ini jika kita menggunakan mainline dengan diameter 0,16 mili masuk 275 meter, 0,18 mili masuk 215 meter, dan 0,20 mili itu masuk 175 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan di 160 meter PE diameter 0,20 mili atau setara dengan PE 1,5 ke dalam Real Daido Cyclone size 2000. Dan di sini untuk hasil spooling sangat rapi sekali, sangat rata banget ini, men. Untuk hasil lilitan mainline-nya pun terlihat sangat rapi. Dan untuk size 6000 jika kita menggunakan mainline dengan diameter 0,33 mili masuk 190 meter, 0,35 mili masuk 170 meter, dan 0,40 itu masuk 130 meter. Dan untuk size 6000 saya berhasil memasukkan kurang lebih di sekitar 140 meter PE diameter 0,50 mili atau setara dengan PE 8. Untuk hasil spooling rata, tidak ada penumbukan, dan untuk hasil lilitan mainline-nya tidak rapi. Pada bagian drag clicker, di sini dia menggunakan drag clicker dengan tipe SW atau Advanced Drag Clicker. Clicker wire-nya dia pakai tipe yang flat, lalu untuk housing clicker dia menggunakan bahan seng yang dipasang di bagian dasar spoolnya. Dan di sini kalau saya tes untuk kinerja dari drag clickernya ini, saya akan putar spoolnya dengan tension drag kosong. Untuk feel pergesekannya di sini ada feel-nya, tapi kalau dibilang kasar sih enggak. Cukup empuk, cukup lembut di sini untuk feel-nya. Untuk suara drag clicker yang dihasilkan pun di sini terdengar cukup nyaring. Kalau saya kasih nilai dari 1 sampai 10 itu ada di sekitar 7 sampai 8. Kita dengar dulu untuk drag clicker sound dari Daido Cyclone ini. Drag clicker sound Daido Cyclone di 98,8 decibel. Pada bagian line roller di sini dia terpasang presisi, tidak ada pergerakan signifikan. Line roller terkesan cukup sensitif di sini. Untuk line roller di sini dia menggunakan bahan stainless steel, dan untuk line roller sudah disupport dengan satu buah ball bearing dengan tipe shield ball bearing. Dan di sini untuk ukuran ball bearing yang digunakan dia pakai size 4
kali 7 kali 2. Dan untuk kinerja dari Land Roller sudah saya cek untuk pergerakan mainline cepat, lambat, ataupun tersendat-sendat. Untuk Land Roller sudah memberikan reaksi yang baik. Kemudian di bagian sistem pertahanan air atau shield water resistant untuk reel ini, dia sudah memenuhi standar IPX5, di mana untuk standar IPX5 ini berarti untuk reel ini dia sudah tahan terhadap cipratan air ataupun jika terkena siraman air dengan tekanan rendah, men. Dan beberapa titik karet seal yang bisa saya perlihatkan di sini kepada teman-teman semua, di bagian sini ada satu di bagian atas bearing supportnya, di sini ada satu, kemudian di rotor nut ada satu, kemudian di bagian sambungan antara rotor ke bagian cover one way atau ke bagian one way sistemnya nanti dia akan pakai mangkok dan juga sudah dilengkapi dengan karet seal juga. Lalu di bagian handle di sini juga dia udah karet sealnya tuh, dan di AC cap juga dia sudah ada karet sealnya, men. Dan nanti pada waktu pembongkaran akan saya perlihatkan lagi bahwa di bagian bodi untuk reel ini dia juga sudah dilengkapi dengan karet seal di bagian pertemuan antara mainframe dan juga di bagian side plate-nya. Untuk berat reel Daido Cyclone size 2000 di 233 gram dan size 6000 di 360 gram. Dan sekarang langsung aja nih, seperti biasa kita akan lakukan pembongkaran, kemudian kita akan cek untuk internal parts dan juga pastinya apa sih kelebihan dari produk ini, ataukah apakah akan ada perbedaan dengan si Helix ataupun si Dark Reaper yang kemarin pernah kita review. Nah, jadi di sini di bagian support spoolnya dia juga sudah memiliki shaft support ya. Nah, ini dia. Tuh, shaft supportnya cukup panjang untuk meletakkan posisi ball bearingnya. Kemudian untuk ball bearing pada reel ini dia menggunakan non stainless steel ball bearing. Kemudian untuk size-nya ada di 7 kali 11 kali 3. Nah, ini dia di bagian sambungan antara rotor ke bagian one way-nya ini ada satu mangkok yang fungsinya untuk mencegah air masuk melalui wilayah samping ya. Ini ada mangkok covernya, kemudian di sini ada karet seal. Tuh. Jadi kalau ada air dari atas, dia akan ketahan oleh shield yang ada pada bagian sini, di bagian nutnya. Dan kemudian kalau dia masuk dari sini, dia ketahan sama cover ini, men. Cover ini berikut dengan seal-nya. Nah, lalu di bagian dalam untuk washer pada bagian cover one way-nya ini kalau kita buka di sini juga dia ada satu karet seal lagi. Jadi untuk karet seal-nya ini benar-benar berlapis-lapis posisinya, men. Nah, jadi di bagian one way-nya aja di situ dia ada dua karet seal plus satu buah cover untuk mencegah agar air tidak masuk ke bagian rumah one way-nya. Nah, kemudian di bagian main shaft untuk reel ini, nah, di sini dia menggunakan bahan standar metal, ini masih bereaksi keras terhadap magnet. Lalu di bagian one way system sini terdiri dari beberapa spare part. Wow, one way systemnya keren, men. Ini dia untuk one way-nya. Aduh, mantap sekali ini. Saya lupa sih untuk si Dark Reaper dan juga Helix dia udah pakai kayak ginian belum ya? Lupa saya. Yang pasti sih untuk si Cyclone ini udah bagus sekali. One way-nya ini udah stainless steel. Di bagian dalam ada 8 harusnya ini. Iya, 8 roller bearing. Nih, sangat paten banget, keren banget, men. Kemudian selain daripada itu, di bagian one way system ada satu buah babysitter. Bahannya dari ABS, satu buah ball bearing, satu buah one way clutch, dan juga pinion gear. Di sini untuk ball bearing supportnya, size-nya di 7 kali 14 kali 4, kemudian untuk one way-nya size-nya di 10,5 innernya, outernya di 14,5 dengan ketebalan di 8 mili. Nah, kemudian di bagian drive gear sini dia terdiri dari dua bahan, ada bahan stainless steel di bagian asnya, kemudian bahan brass pada bagian main gearnya. Untuk bagian idle gearnya dia menggunakan stainless steel juga yang menjadi satu bagian dengan bagian asnya ini, jadi dia satu body langsung di scrub.
Dan tentunya dengan menggunakan drive gear seperti ini, dia akan lebih tahan terhadap korosi. Yang pertama, yang kedua juga dari segi kekuatan dia akan lebih kuat jika dibandingkan dengan bahan standar zinc. Dan kemudian untuk size-nya, di sini akan saya hitung untuk ukuran panjang as di 24,81, diameter as sebelah kiri di 6,96, sebelah kanan di sama. Kemudian lebar main gear 27,62. Undian untuk giginya ini tebalnya di 4,6 mili dan idle gearnya ada di 11,15 mm. Kemudian kita lanjut lagi di bagian oscillating slider. Di sini dia menggunakan bahan zinc juga. Oscillating slidernya disupport dengan satu buah slider guard yang ada pada bagian atas. Dan untuk oscillating gear dia tidak dikunci dengan skrup, dia dipasang aja. Di bagian dalam tidak ada ball bearing. Kemudian untuk support pada bagian drive gear, di sini non stainless steel juga. Ada dua ya support pada bagian drive gearnya. Untuk size-nya ini untuk yang sebelah kanan di 7 kali 11 kali 3. Kemudian untuk yang sebelah kiri size-nya di 7 kali 14 kali 4. Kemudian untuk jumlah ball bearing pada rel ini, di bagian line roller ada 1, support spool ada 1, pinion gear 1, kiri dan kanan drive gear 2, ada 5 plus satunya ada pada bagian one way di sini, jadi 5 plus 1. Dan kemudian untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet pada rel ini di bagian washer ya di sini. Untuk drag system masih bereaksi keras, kemudian bagian sini sih aman. Lalu untuk skrup semua udah menggunakan bahan stainless steel. Di bagian sini juga aman. Washer ini bereaksi keras. Yang lainnya aman. Bisa dibilang sih untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet. Oh ya, di bagian sini guardnya ini, slider guardnya ini masih bereaksi keras. Skrupnya pun harusnya masih bereaksi keras biasanya. Dan untuk rel ini sih kalau kita lihat ya dari bahan material spare partnya bisa dibilang sih 50-50%, terutama untuk internalnya ini ya. Cuman beberapa keunggulan yang dimiliki oleh produk ini jika kita bandingkan dengan rel lain yang ada di kelasnya adalah yang pertama pemilihan dari bahan one way-nya ini. Ini one way-nya sudah sangat keren sekali. Dia menggunakan stainless steel one way dengan 8 roller bearing, di mana untuk kelebihannya adalah dari segi cengkramannya. Jadi pada saat one way-nya bekerja, dia akan dengan sangat presisi untuk menahan jeda balik yang terjadi pada rotor ataupun pada putaran handle kita, Mamen. Kemudian juga yang kedua adalah di bagian drive gearnya, dia udah menggunakan bahan brass, di mana dengan menggunakan bahan brass ini otomatis dia akan menggunakan sistem cutting untuk pembuatannya yang akan memperhalus dan juga membuat tingkat kepresisian yang lebih baik pada bagian giginya, Mamen. Kemudian juga dari segi durability dia juga akan lebih bertahan dibandingkan dengan bahan dural ataupun dengan bahan zinc seperti pada umumnya. Dan kemudian adalah yang ketiga yang paling diunggulkan pada rel ini adalah dari sisi shield water resistance-nya, karena untuk rel ini dia sudah menyandang status IPX5, di mana untuk rel ini sudah tahan terhadap cipratan air yang datang dari segala sisi ataupun air yang bertekanan rendah, Mamen. Dan kemudian juga dari bahan bodi untuk relnya ini. Untuk bahan bodi relnya ini dia menggunakan RPG2 yang walaupun dia non metal, tetapi tingkat kekakuannya udah sangat tinggi sekali, Mamen. Ini jauh lebih tinggi daripada sekedar bahan karbon biasa. Dan untuk tingkat kekakuannya tinggi pada bagian reel arm dan juga bagian rotor, itu akan membuat penggunaan dalam sisi kenyamanannya itu akan jadi lebih enak, Mamen. Kalau di bagian reel armnya nyeletoy, yang pertama mungkin waktu kita nge-retrieve akan berasa berat, terutama pada waktu kita lagi fight ikan besar, karena bagian reel armnya dia bakalan geol-geol, ataupun dari segi kekuatan dia nggak rigid, Mamen. Nah, dengan menggunakan karakter body RPG2 yang seperti ini, dari tingkat kekakuan udah bagus, yang mana dia akan menjamin kenyamanan dalam waktu penggunaan. Kemudian yang kedua, dia juga ringan, Mamen. Jadi untuk bobot relnya pun diperingan. Nah, kemudian
Dari beberapa keunggulan yang dimiliki rail ini, memang agak jarang dimiliki rail lain pada umumnya di range harga yang ditawarkan, dan ini salah satu hal yang membuat rail ini bisa menjadi salah satu rekomendasi terbaru buat teman-teman semua. Dan kemudian kalau kalian tanya, untuk rail ini akan cocok digunakan untuk mancing di spot apa? Freshwater, saltwater. Untuk penggunaan di saltwater sih perlu perawatan yang agak sedikit intensif, karena mengingat bahwa rail ini di bagian bola-bola bearingnya dia belum menggunakan stainless steel bearing, masih menggunakan standar bearing, jadi perlu perawatan baik. Setelah penggunaan wajib untuk dirawat dan dilakukan maintenance sesuai dengan kondisi kita di lapangan. Tapi kalau mungkin buat teman-teman yang pengen upgrade di bagian ball bearingnya menggunakan stainless steel ball bearing, nah ini bakalan jadi wow sekali sih untuk produk yang seperti ini. Yang pasti sih dari putaran akan menjadi lebih ringan dan juga jadi lebih smooth, mamen. Bearing stainless dan juga bearing non stainless itu akan sangat berbeda sekali untuk feel putarannya, mamen. Dan untuk teknik yang cocok, kalian bisa gunakan variabel sekali. Kalian bisa gunakan dengan teknik casting, dasaran, kolaman, kemudian leg jigging, dasaran, bottom, mandas, dan sebagainya lah, banyak lah ya. Kemudian untuk PE, di size 2000 kalian bisa isi PE 1, 1,5, 2, 3. Untuk size 6000-nya kalian bisa isi PE 2 ke atas, tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kemudian untuk joran di size 2000 menggunakan joran dengan power line di 410 LB, 715, 817 sampai ke 1020. Dan untuk yang size 6000 kalian bisa gunakan mulai dari 716 hingga ke PE 24, itu sangat oke sekali. Dan untuk harga ya, Daido Cyclone ini dibanderol di range harga di sekitar 400-an ribu, kayaknya udah mulai ada deh sampai ke sekitar 500 ribuan tergantung dari size dan ukuran produknya. Dan buat teman-teman semua mungkin yang berminat untuk memiliki produk ini, tinggal kalian cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk pembeliannya, dan di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.